Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin Rasulil Karim wa khatamin nabiyyin ala ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat subuh Masjid Al-Qanaah yang kami hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin untuk melanjutkan apa yang beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan, yaitu Quran atau salah satu fungsi Quran sebagai roh, sebagai daya hidup yang memberi kekuatan. Kalau kita lihat, kita perhatikan fakta sejarah generasi awal umat Islam ini mampu menunjukkan itu, sehingga mereka berhasil, mereka mampu membuktikan benarnya firman Allah bahwa Islam adalah agama yang ditakdirkan sebagai agama yang benar. Ini dinyatakan kurang-kurangnya 3 kali di dalam Quran itu dengan kalimat yang sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dia adalah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar memenangkan itu di atas semua agama. Itu suatu pernyataan yang luar biasa. Dan sekali lagi, generasi awal kaum muslimin itu mampu membuktikan benarnya firman Allah itu. Sebagai contoh saja, Pak, masih kita lihat jejak-jejak sejarahnya. Tahun kedua Hijrah terjadi suatu perangan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua, memasuki tahun kedua Hijrah. Hijrah itu tahun 622, kira-kira begitu ya. Kaum muslimin pindah berimigrasi dari Mekah ke Madinah karena mereka dikejar-kejar di Makkah dan tidak mungkin untuk tetap bertahan di Makkah karena baru saja juga selesai dari pemboikotan yang lebih dari 3 tahun di Makkah, sehingga mereka terpaksa harus kemudian hijrah ke Madinah. Ini bukan hijrah yang pertama, karena sebelumnya kira-kira 5 tahun sebelumnya juga sebagian kaum muslimin juga hijrah ke Habsyi, Ethiopia. Nah, kita bicara tentang hijrah ke Madinah ini. Pada zaman itu perjalanan normal dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu 13 hari. Tapi mereka dalam kondisi yang seperti itu, tentu saja mereka tidak melewati jalan normal, harus mencari jalan tikus supaya bisa selamat. Sampai di Madinah, ya dalam perjalanan itu mereka tidak bisa membawa perbekalan yang memadai karena memang tidak punya. Jadi ya ala kadarnya saja yang bisa mereka bawa. Nah, sesampainya di Madinah, ya mereka tidak punya apa-apa. Kedudukan mereka sangat lemah secara sosial, secara ekonomi juga begitu. Orang Mekah itu kan nggak bisa kerja, mereka adalah pedagang. Sementara orang Madinah itu petani. Nah, maka Kanjeng Nabi kemudian mempersaudarakan di antara mereka. Jadi si A dari Mekah itu dipersaudarakan dengan si B dari Madinah sebagai ansor, sebagai penolong, dan begitu seterusnya, sehingga terjadi kerjasama yang baik. Orang Madinah yang katakanlah menghasilkan, lalu orang Mekah yang dari Mekah itu kemudian yang menjual. Nah, tiba-tiba pada sebelum pertengahan tahun kedua, mereka harus menghadapi serangan dari kaum kafir Quraisy yang jumlahnya tidak main-main, 1.000 personil pasukan kafir Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang terlatih. Sementara kaum muslimin yang di Madinah, ya keadaan mereka dalam segala hal itu lemah. Ditambah lagi itu terjadi pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Dan untuk pertama kalinya ibadah puasa itu disyariatkan. Sebelumnya belum pernah ada. Ibadah puasa itu belum pernah ada. Nah, baru pada waktu itu
sudah belajar katakanlah begitu antara tanda kutip puasa, harus menghadapi ya pasukan yang begitu kuat. Sementara jumlah kaum muslimin di Madinah ya ini sudah mentok, sudah dihitung-hitung, sudah dicari-cari, nggak ketemu juga, mentoknya hanya 313 orang. Jadi kira-kira 1:3 itu dari segi jumlah. Dari segi kekuatan ya seperti bumi dan langit, mereka tidak punya kekuatan. Tetapi fakta menunjukkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Quran sebagai roh tadi, sebagai daya hidup, sebagai yang memberi kekuatan, tidak kurang dari 40 petinggi tentara kafir Quraisy itu terbunuh pada peristiwa perang Badar. Sementara kaum muslimin ya yang gugur ada sekitar 13 orang saja. Ini satu, yang pertama, dan pengalaman pertama. Lalu beberapa waktu kemudian, kira-kira 2 tahun kemudian juga terjadi yang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, ini satu strategi yang belum pernah terjadi sejak diciptakannya bumi dan langit. Orang Madinah membuat pertahanan itu dengan menggali parit di sekeliling kota Madinah. Tidak tahu seberapa lama untuk menggali parit itu. Tentu tidak seluruhnya, mungkin hanya tempat-tempat tertentu saja yang kemungkinan pasukan kafir itu melewati. Dan ini adalah idenya seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Ini orang aslinya dari Persia. Dia adalah pengembara. Dia ganti-ganti agama, tapi begitu ketemu Rasulullah, dia adalah seorang sahabat yang tingkat kesolehannya di atas rata-rata. Bukan hanya itu, tingkat kecerdasannya juga di atas rata-rata. Makanya ada yang menyebutkan sebagai sahabat teknokrat. Dia yang punya ide untuk membuat parit itu. Sehingga orang-orang kafir, tentara kafir Mekah ketika sampai di Madinah, ini model apa ini? Belum pernah kita mendapati seperti ini. Mereka menunggu di luar kota Madinah berhari-hari. Sudah, akhirnya perbekalan mereka habis. Mereka pulang ke Makkah tanpa membawa apa-apa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga dan yang terakhir saja, karena ini kalau menceritakan panjang sekali. Yang menurut saya ini menjadi sangat fenomenal. Satu peristiwa yang disyaratkan dalam Quran surat Al-Fat ayat 27. Al-Fat itu surat 48 ayatnya 27. Di sana dinyatakan ini, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu amin. Mukhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu wa 'alima ma lam ta'lamu wa ja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi suatu kali pada tahun ke-6 Hijrah, Kanjeng Nabi itu bermimpi bahwa beliau melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat. Nah, yakin akan benarnya impian itu, beliau kemudian berangkat bertolak ke Makkah, diikuti oleh 1.500 sahabat. Nah, tetapi sampai di suatu tempat yang namanya Hudaybiyah, orang-orang kafir Mekah itu mencegah Kanjeng Nabi bersama sahabat itu. Enggak boleh. Ngapain mereka masuk? Ternyata terjadi ketegangan. Sudah ya, padahal para sahabat itu meskipun tidak membawa perlengkapan perang, mereka berani saja karena menurut pengalaman selama itu mereka selalu menang. Maka mereka berkelahi, tidak masalah. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau kita terus-menerus perang, kapan orang lain melihat kebaikan Islam? Jadi tidak mampu, tidak ada kesempatan untuk memperlihatkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang baik. Ya, apa boleh buat, karena ini keputusan Kanjeng Nabi. Ya, mereka meskipun sesungguhnya di dalam hatinya itu ya sebagian sahabat itu dongkol juga. Apalagi Sayyidina Umar ini ya karena juga kayak mantan preman lah gitu kira-kira. Itu juga ini apa nih, gimana sih dibela-belain? Sampai mereka coba bagaimana mereka itu seriusnya untuk membela Nabi Muhammad. Mereka menyatakan baiat
Ini dinyatakan di ayat yang ke-18. Nah, baiat itu dikatakan sebagai baiatur ridwan atau baiatus syajaroh. Karena sumpah setia itu berlangsung ketika Kanjeng Nabi itu sedang istirahat di bawah pohon, lalu para sahabat itu merumuni beliau dan menyatakan sumpah setia untuk membela Rasulullah dan Islam sampai titik darah penghabisan. Tapi akhirnya dalam perundingan yang begitu alot, ya ditandatanganilah satu perjanjian damai yang dalam sejarah disebut sebagai perjanjian damai Hudaibiyah. Apa boleh buat, Kanjeng Nabi bersama para sahabat itu yang pulang ke Madinah, tidak jadi gagal melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, dalam perjalanan pulang inilah jamaah yang kami hormati turun surat Al-Fath. Diwahyukannya oleh Allah surat Al-Fath, surat yang ke-48 itu. Ayat pertama berbunyi inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku Allah telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan tidak ada dicapai dengan cara berkelahi, dengan cara perang, tidak. Contohnya misalnya seperti Iran, Amerika sekarang ini, tidak harus perang. Ya ini sebagai contoh. Nah, oleh karena itu kita melihat kemudian fakta. Karena 2 tahun setelah itu, ya, Kanjeng Nabi bersama para sahabat itu kembali lagi ke Makkah. Kalau 2 tahun sebelumnya diikuti oleh 1.500 sahabat, pada tahun itu 2 tahun sesudahnya perjanjian Hudaibiyah itu diikuti oleh 10.000 sahabat. Betapa kita melihat fakta hanya dalam waktu 2 tahun saja peningkatan jumlah pengikut Muhammad dari 1.500 menjadi 10.000, tingkatan yang sangat spektakuler. Tidak berhenti di situ jamaah yang kami hormati. Ini satu peristiwa yang disebut sebagai Fathul Makkah, kemenangan kota Makkah. Karena disitulah kemudian terjadi gelombang masuk Islam besar-besaran orang-orang Makkah. Dan di situ pula turun surat yang kita pasti hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya kalau pertolongan Allah itu memang sudah datang, maka aku lihat ya gelombang masuk Islamnya orang-orang kafir Mekah itu secara berbondong-bondong, secara luar biasa. Maka apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka maha sucikan Allah, maha sucikanlah nama Allah dan memujilah, agungkanlah. Nah, menurut satu riwayat sejak saat itu jamaah yang kami hormati, bacaan sholat dalam sikap rukuk dan sujud yang semula ini subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, merujuk pada surat itu. Ya saya kira 3 hal ini saja sudah sangat menunjukkan bahwa sekali lagi kaum muslimin di generasi awal itu mampu membuktikan benar, dan banyak ayat yang terbukti benar pada waktu itu. Misalnya bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan manifestasi dari cinta ilahi kepada seluruh bangsa di dunia. Nah, wafatnya Kanjeng Nabi bukan kemudian menyurutkan berkembangnya Islam, justru sebaliknya. Sampai pada waktunya 2 kerajaan adik kuasa yang menguasai dunia pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi, hancur di bawah Islam. Islam terus berkembang sampai ke Eropa, Andalusia, terus berkembang bahkan sampai ke Paris. Gak main-main.
Ya memang kemudian ini membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Kristen. Wah, ini kalau kita biarkan saja ini habis ini Kristen kira-kira begitu. Maka seorang Paus Urbanus VI kemudian berpidato dengan berapi-api di kota Clermont, Prancis, dalam kewibawaan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada kami. Kami serahkan kedua raja yang dimaksud adalah Spanyol dan Portugis untuk segala waktu menjadikan mengalahkan bangsa-bangsa barbar dan menjadikannya Kristen. Nah, lalu bangkit pemuda-pemuda Kristen. Nah, tentu dalam sejarah SMP kita sudah belajar ada Vasco da Gama, lalu sudah sampai di Semenanjung Harapan, lalu ada lagi Jan Pieterszoon Koen, ada Bernardo de Magellan sampai di Filipina, lalu ada Christopher Columbus menemukan benua Amerika, ya lalu seluruh dunia menjadi. Ini kemudian terjadi titik balik. Islam justru semakin mundur. Ya sampai sekarang ini seperti yang kemarin kami sudah sampaikan di Indonesia saja misalnya. Sebetulnya kurang apa di Indonesia? Lebih dari 42.000 pondok pesantren, bayangkan. Lebih dari 800.000 masjid. Belum lagi terhitung sekolah-sekolah yang berbasis Islam, Islamic school dan lain sebagainya. Tapi kenapa tidak membawa Islam ini? Justru faktanya adalah perkembangan Kristen di Indonesia saja itu jauh lebih dahsyat dibandingkan justru Islam mengalami kemunduran. Di Jogja saja ini kerajaan Islam, gelarnya Sultan, sampai sekarang ini Sultan. Kristen sudah lebih dari 6%. Ini kalau kita tidak hati-hati, ya kita lengah. Ya kasihan anak cucu kita, dan mungkin kita akan dipersalahkan nanti oleh anak cucu kita. Lah ini simbah bapak dulu itu gimana sih? Kok kami dibiarkan berhabayang terus? Gak pernah ngaji. Misalnya ini mohon maaf. Atau mungkin ada sesuatu yang agak kurang pas misalnya ketika kita memperlakukan Quran. Mungkin ini mohon maaf. Kita selalu mendengar ya kemarin pagi saja saya mendengar juga dari mohon maaf dari lisan seorang profesor. Kita membaca satu huruf saja 10 kebaikan. Berapa kebaikan yang kita dapat kalau kita membaca 1000 huruf dalam sehari? Tapi kebaikan seperti apa? Nyatanya di Indonesia misalnya, ya orang Islam secara sosial juga ketinggalan, secara ekonomi juga saya kira ketinggalan juga dibandingkan dengan etnis lain. Apalagi secara politik tidak bisa lama. Ini tentu saja menjadi satu keprihatinan kita. Mudah-mudahan ya tersisa waktu masih hampir separuh Ramadan ini, mudah-mudahan ya paling tidak diri kita masing-masing dan tentu perbaikan kemajuan secara spiritual untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan secara